Ya, halo selamat pagi semua, Shalom. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Iya, pagi hari ini saya akan membuat suatu pertemuan melalui dari rekaman video seperti ini. Ada suaranya Sar juga. Ya, Sar juga nggak tahu nih kualitas dari video dengan suaranya apakah sudah baik atau belum. Nanti bisa tolong diberikan kepada Sar, oh Sar suaranya kurang bagus, videonya kurang jelas atau apa, bisa dikomplain, bisa ditanyakan ke Sar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi dari bab pertama mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, di sini Sar sudah membuat beberapa slide PowerPoint. Ya, yang pertama adalah konsep dasar ilmu ekonomi itu sendiri adalah pengertiannya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Ya, ini kalau dari bahasa Yunani artinya ekonomia. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya ekonomi juga gitu. Jadi artinya manajemen rumah tangga. Jadi di rumah pun juga itu sebuah manajemen juga. Kita di rumah punya orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, di situ manajemen yang bekerja mungkin waktu di zamannya Sir adalah seorang bapak, seorang ayah. Sedangkan ibu adalah pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya kalau anak ya, anak pekerjaannya belajar. Ya jadinya seperti itu. Nah, tapi kalau pada kenyataannya saat ini kan ini di zaman yang sudah milenial seperti ini biasanya bapak dengan ibu ya sama-sama bekerja. Jadinya yang di rumah ya anak, biasanya kalau ketemu orang tuanya baru sore dan lain sebagainya. Ya ini manajemen rumah tangga. Biasanya kalau zaman dulu yang bekerja bapak, yang ibu rumah tangganya yang di rumah, yang mengatur keuangan yang di rumah, berbelanja, membelanjakan segala sesuatunya ya ibu di rumah. Nah, seperti itu. Jadinya di rumah pun juga itu menjadi suatu manajemen. Terlebih lagi kalau sudah kalian bertemu di luar daripada rumah. Misalnya di sekolah juga ada kepala sekolah, ada guru, ada staff, dan juga ada anak murid dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi banyak hal. Nanti di tempat lingkungan kerja juga ada dan lain sebagainya. Ya, jadi ya, kita hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi itu sendiri. Ya. Nah, pengertian ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Ya, ini cara ilmu ekonomi secara dasarnya, secara paling dari literaturnya seperti ini. Jadi ya kalau orang-orang membuat pastinya kan diberikan pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Ya, kalian bangun tidur itu mau langsung bangun atau tidur lagi, yaitu pilihan. Jadi masyarakat dibuat untuk memilih segala sesuatunya dengan atau tanpa menggunakan uang, tapi itu bisa menggunakan sumber daya produksi yang terbatas dan dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan jenis komoditas dari waktu ke waktu. Ya, jadi seperti ini. Jadi macam-macam ya. Nah, berbeda dengan pelajaran SMP yang hanya mempunyai IPS terpadu. Nah, karena kalian dari SMP kalian sudah belajar ekonomi, tapi kan dicampur. Ada ekonomi, ada sejarah, ada juga dari mata pelajaran yang lain. Nah, tapi sekarang di SMA ini ekonomi, sejarah, itu geografi juga itu dipisah satu-satu. Nah, kita akan belajar mengenai masalah ekonomi di SMA ini. Salah satunya adalah ilmu ekonomi. Kalau menurut kamu, apa yang akan dipelajari dari ilmu ekonomi itu sendiri? Yang tadi sudah jelaskan di awal. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Nah, sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia
Jadi kan ada tadi di sini. Nah, di sini panjang lebar. Nah, di sini arti secara lebih singkatnya, sederhananya. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, sekarang coba deh buat daftar barang-barang yang kamu butuhkan. Tulis saja apa yang ingin kamu miliki di atas kertas. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang buka dompet kamu. Nah, berapa uang yang kamu punya? Bandingkan dengan harga total dari kebutuhan yang kamu ingin miliki. Nah, misalnya di rumah pasti kan kalian ingin memiliki sesuatu, nggak mungkin kalian sudah SMA pasti ingin memiliki apa. Coba buat daftarnya. Misalnya apa, membeli kuota, ingin membeli handphone baru, membeli tas baru, dan lain sebagainya. Tapi kan juga disesuaikan. Biasanya kalau anak sekolah kan biasanya masih baru dapat uang jajan dari orang tua. Uang jajannya berapa sehari? Mungkin bisa 5.000, 10.000, atau mungkin 50.000. Nah, kalian bisa jumlahkan sendiri, kalian bisa totalkan sendiri. Dari jumlah itu kalian bisa sisihkan. Nah, kalian bisa membeli handphone baru atau tas baru dan lain sebagainya. Nah, ini ada keinginan dan lain sebagainya. Ketika kalian membeli handphone, pastikan harganya macam-macam. Dari harga 1 jutaan ada, 2 jutaan ada, sampai mungkin harga sampai belasan juta juga ada. Nah, disesuaikan dengan apa yang kamu miliki. Pastikan berbeda halnya. Misalnya harga handphonenya 2 juta, sedangkan kalian memiliki uang hanya 500.000, berarti kan kurang. Ya, berarti harus apa? Ya harus ditabung lagi, harus mungkin minta orang tua dan lain sebagainya. Ya kalau kalian punya penghasilan sendiri, kalian coba punya usaha-usaha online. Sekarang kan zamannya online, buka jasa titip dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi tambahan pendapatan buat kalian. Anak-anak yang sudah sekolah mungkin saja bisa punya penghasilan sendiri. Itu bukan hal yang tidak mungkin, jadi mungkin saja terjadi. Nah, semua orang butuh memiliki keinginan dan lain sebagainya. Nah, butuh kayak Sar sendiri, butuhnya apa? Ya mungkin ini kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin kalau punya kendaraan ya butuh untuk membeli bensin dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, tugas kalian di rumah saat ini, sekalian coba kalian bikin daftar barang-barang yang kamu butuhkan saat ini. Ya 3 item aja lah. Mungkin apa? Tulis, dibuat di kertas, nanti dikirim ke Sar. Nah, nanti kalau sudah, coba kalian kalau sudah pengen misalnya apa, barang apa, itu harganya berapa, disesuaikan dengan sekarang kalian, menurut kalian punya uangnya nggak gitu. Kalau belum ya nanti kalian tuliskan di kertas. Oke, itu yang pertama. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sebagai manusia, secara naluriah kita pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas, misalnya contohnya bagaimana? Ya kayak kalian sudah memiliki motor, punya motor, sudah bisa kendaraannya baik, ternyata wah kalau di jalan keadaannya bisa kena hujan, kena panas. Kalian ingin punya mobil. Ketika sudah punya mobil yang biasa, kadang melihat, wah kayak mobil biasa masih kurang nih, maka saya ingin punya mobil lagi yang lebih mewah, mobil yang jalannya lebih cepat. Nah, jadi keinginan manusia pasti tidak terbatas. Jadinya selalu keinginan yang lebih lain dan lebih lagi. Ketika kalian punya handphone yang tadi saya bilang harga 1 jutaan, 2 jutaan, ya pasti fiturnya ya biasa-biasa saja. Nah, pasti kalau kita mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, ya pasti ingin memiliki lagi handphone misalnya iPhone yang harganya sampai belasan juta, sampai puluhan juta, ya seperti itu. Jadinya keinginan manusia secara dasarnya itu tidak terbatas. Nah, masalahnya adalah apa? Sumber daya yang kita punya terbatas. Yang tadi saya bilang, kalian pengen punya mobil mewah, ingin punya handphone yang bagus. Nah, tapi sumber daya yang kita punya terbatas. Uangnya belum ada nih. Jadi contohnya dari daftar keinginan kamu tadi yang buat, banyaknya keinginan yang dibandingkan dengan uang yang kamu punya untuk membelinya, sifat ini pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Nah, kita akan belajar secara lebih ini lagi mengenai kelangkaan di hari ini. Nah, kelangkaan terjadi saat apa? Jumlah kebutuhan lebih besar dibandingkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya. Jadi apa yang kita ini kan jumlah kebutuhan lebih besar. Jadi alat pemuas kebutuhannya itu lebih kecil ya. Seperti tadi
Kalian ingin memiliki sesuatu, tapi tidak dibarengi dengan penghasilan, dengan pendapatan kalian yang belum memadai, seperti itu. Nah, secara umum ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan nih. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Ya, kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang punya tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Nah, kita bersyukur hidup di negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi kalau kalian misalnya kalian tinggal di benua Afrika ya, atau di gurun pasir, susah sekali kan namanya air. Nah, kita kan di sini kan kita gali sumur, misalnya kalian ada pompa, bisa mencari kedalaman 5 meter katakanlah, ya itu sudah ada airnya. Coba kalau kalian misalnya di gurun pasir, kalian gali 5 meter, 10 meter belum tentu dapat itu air. Jadi perbedaan letak geografis ini juga mempengaruhi dari kelangkaan. Ya, yang kedua, pertumbuhan penduduk. Nah, ini ada seorang ekonom asal Inggris namanya Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau pertumbuhan produksi hanya sedikit tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Ya, misalnya kayak baru-baru ini, beberapa bulan lalu, awal-awal masa pandemi dari corona, semua orang membutuhkan masker. Waktu itu belum ada masker kain, waktu itu masih masker medis. Ya, harga masker medis itu mahal sekali. Ya, misalnya satu lembarnya itu harganya bisa terjangkau, ini naik bisa sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat waktu itu. Jadinya karena apa? Ya produksinya dari pabriknya belum memproduksi massal, belum memproduksi banyak. Jadi terjadi kelangkaan dan harganya akhirnya harga masker menjadi tinggi, menjadi mahal. Nah, ini salah satu contohnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah kemampuan produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu ada tenaga kerja, sumber daya alam, dan ada modal dan kewirausahaan. Nah, yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Jadi ya, ada faktor-faktor produksi ini, ada tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Semua ini saling terkait. Jadi misalnya kalian punya sumber daya alam yang melimpah, punya modal, terus juga punya usaha, tapi kalau tidak ada tenaga kerjanya ya nggak mungkin bisa jadi. Begitu pula juga sebaliknya, ada tenaga kerjanya ada nih, modalnya ada, usahanya ada, tapi tidak punya sumber dayanya, sumber daya yang mau dikerjakan, misalnya membuat suatu hal, misalnya membuat apa, misalnya tempat untuk membuat mesin cuci, ya tenaga kerjanya ada, modalnya ada, kewirausahaannya, tapi tidak ada bahan bakunya, ya itu kan tidak bisa dikerjakan. Ya seperti itu untuk kemampuan dari produksi. Nah, yang keempat ada perkembangan teknologi. Nah, di negara maju perkembangan teknologi itu terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pasti hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Ya, ini adalah perkembangan teknologi. Teknologi dari tahun ke tahun itu begitu cepat. Kalau kita Sir ini suka melihat dari gadget ya, biasanya handphone. Nah, itu teknologi kan cepat. Waktu zamannya beberapa tahun sebelumnya, kecanggihan handphone itu masih terbatas waktu zamannya Sir. Waktu itu masih handphone Nokia. Nah, kalau handphone Nokia zaman dulu belum kamera sudah ada. Wah, kamera video tapi resolusinya rendah. Jadi kalau diupload ke sosial media ya pastinya tidak baik. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman sudah terbilang kurang lebih 8 tahun 10 tahun perkembangannya sangat cepat. Dari yang resolusinya rendah sekarang sudah rata-rata handphone bisa resolusi kalau video bisa 4K. Nah, itu kan bagus sekali. Jadi kalau share di sosial media pasti sangat bagus sekali. Jadi jernih gitu. Nah, seperti itu contohnya teknologi. Terus juga zaman dulu main gamenya di handphone ya game-game standar. Game-game yang mungkin game-game apa seperti game-game snack di Nokia gitu. Nah, sekarang game kan sudah bagus-bagus sekali. Ada game-game seperti Mobile Legends, ada PUBG dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan teknologi.
Nah, di sini adalah perkembangan teknologi yang cepat. Nah, yang terakhir adalah bencana alam dari kelangkaan. Nah, bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya ya. Kita baru-baru kalau tahun lalu ada beberapa bencana alam di Indonesia, yaitu mempengaruhi. Karena apa? Karena ada bencana alam yang tadinya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari 9 bahan pokok. Nah, kalian mencari pasti susah karena apa? Toko-toko yang tadi menjual akhirnya terimbas juga, jadi susah mencari. Ingin membeli makanan juga susah, ingin beli minum juga susah, ingin membeli baju juga susah. Jadinya terjadi kelangkaan juga karena adanya bencana alam. Nah, ini materi kita hari ini tentang masalah daripada kelangkaan ya. Kurang lebih videonya sudah 15 menit, jadinya ini saya rasa buat hari ini cukup untuk materi yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi nantinya setelah dari video ini kalian akan ada soal yang kalian bisa kerjakan. Nanti dari soal itu kalian bisa kirimkan melalui dari WA saja nanti. Nah, ini ada soal-soalnya nanti dari materi ini akan saya share di Google Classroom, PowerPoint ini juga. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri lebih jelas. Nah, ini ada 3 soal. Nanti kalian bisa kerjakan, bisa kirimkan ke SAR. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.